Dokter, di mana ibuku? Maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Saat dibawa ke sini sebelumnya, jika saja operasinya bisa dilakukan tepat waktu, ibu Anda pasti bisa diselamatkan. Tetapi setelah masa kritis berlalu, mohon maaf, kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang tabah ya. Pinjami aku 200 juta rupiah dulu, semua gajiku akan kuberikan padamu. Aku tidak punya uang sepeser pun sekarang, ibuku harus segera diselamatkan. Lin Yang, apa kamu sengaja pada saat ini membuatku malu? Apakah nyawa ibuku tidak pantas untuk menghabiskan 5 menit waktumu? Aku memberimu waktu 3 detik terakhir, pergi atau tidak. Lin Yang, dengar baik-baik, ibumu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Bahkan kamu hanyalah sampah yang dipelihara oleh keluarga Su. Jangan hanya ibumu terkena pendarahan otak. Walaupun ibumu sekarang keluar dan tertabrak mobil sampai meninggal, aku bahkan tidak akan meliriknya. Ibu, dahulu kala, ibu berkata bahwa keluarga Su berjasa pada keluarga Lin, memintaku melepaskan semua identitas, bersabar selama 3 tahun, dan menikah dengan keluarga Su. Aku sudah melakukan semuanya, tapi tidak pernah terbayangkan hari ini, Su King bisa begitu tidak tahu terima kasih, membiarkanmu mati begitu saja. Bu, rasa sakit ini, aku tidak bisa menerimanya. Aku juga tidak mau disebut sampah lagi di depan seluruh Jiangcheng. Mau jadi sampah atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Lin Yang, kamu pikir urusan kita sudah selesai? Lin Yang, apa kau pikir urusan kita berdua sudah selesai begitu saja? Su King, apalagi yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Bukankah tadi sore kau meminjam uang padaku? Tanda tangani ini. 6 miliar rupiah ini, semuanya akan jadi milikmu. Terlambat, aku tidak membutuhkannya lagi. Kenapa? Kau tidak ingin menyelamatkan ibumu? Pantas saja, ternyata ibumu sudah meninggal. Baguslah kalau dia mati. Uang ini anggap saja untuk biaya pemakaman ibumu. Kau, Su King, ibuku baru saja meninggal. Apa pantas kau mengatakan semua ini di depannya? Apa ini pantas? Pantas. Lalu bagaimana dengan engkau yang tadi sore datang ke kantorku meminjam uang di depan umum? Apa kau merasa itu pantas atau tidak? Apa kau tahu betapa malunya aku karenamu? Aku peringatkan kau, tindakanmu hari ini benar-benar membuatku muak. Jika kau bersikap seperti dulu hanya berdiam diri sebagai orang tidak berguna di keluarga Su, aku masih bisa menahannya. Tapi sekarang aku beritahu kau, aku tidak tahan lagi. Terakhir kali aku bertanya padamu, perceraian ini mau kau lakukan atau tidak? Ya, aku mau. Tentu saja aku mau. Sedangkan untuk uang ini, ambil kembali. Untuk apa aku mengambilnya kembali? Ambil untuk biaya pemakaman seluruh keluargamu. Bawa kembali untuk pemakaman seluruh keluargamu. Direktur Su, Anda baik-baik saja? Lin Yang, kau sudah gila. Beraninya kau memukul Direktur Su dan mengutuk seluruh keluarganya mati. Memangnya keluarganya tidak pantas? Diam. Lin Yang, kau tahu tidak? Baru saja Direktur Su berhasil mendapatkan proyek kerjasama grup di Hao. Dia sekarang adalah ratus-ratus miliar yang sangat populer di Jiangcheng. Sedangkan kau, memangnya kau ini siapa? Direktur Su mau datang sendiri untuk menceraikanmu, itu berarti dia masih menghargaimu. Bagus sekali ratus-ratus miliar. Hanya saja aku tidak tahu berapa jam dia bisa menjadi ratus-ratus miliar itu. Kau, Cukup. Lin Yang, aku tidak menyangka hatimu bisa terdistorsi sampai seperti ini. Malam ini, keluarga Su akan mengadakan pesta perayaan. Seluruh keluarga Su, bahkan seluruh Jiangcheng, semua keluarga kaya raya akan merayakannya untukku. Awalnya aku masih ingin memberimu kesempatan agar kau bisa terakhir kalinya melayani keluarga Su. Sekarang kelihatannya kau bahkan tidak pantas untuk melayani. 6 miliar rupiah ini, karena kau tidak menginginkannya, aku tidak akan meninggalkan uang sepeser pun untukmu. Barang-barangmu yang ada di keluarga Su akan kubakar semuanya. Tunggu saja sampai kau dan ibumu berakhir mengenaskan. Yulan, kita pergi. Ibu, inikah keluarga Su yang harus ibu syukuri? Inikah pasangan yang baik yang ibu pilihkan untukku? Ibu salah melihat orang, dan aku sudah menanggung penderitaan selama 3 tahun. Dan sekarang, jangka waktu 3 tahun, sudah tiba. Ini, dan ini, kita semua menemukan jejak Raja Naga, tetapi setiap kali kita tiba, Raja Naga sudah menghilang. Sekarang kita akan memutar dari utara ke timur, lalu memutar lagi ke selatan, untuk terus mencari Raja Naga. Hadirin sekalian, Raja Naga telah hilang selama 3 tahun, dan Istana Naga tanpa pemimpin. Saat ini kita, maafkan saya, Raja Naga. Hai Ziki, ini aku. Raja Naga, Anda di mana? Aku sekarang berada di Jiangcheng.
Ziki, dengarkan aku dulu. Keluarga Su Jiangcheng, mereka tidak tahu berterima kasih dan melukai ibu kandungku. Malam ini pukul 8, keluarga Su akan mengadakan jamuan besar di Jiangcheng. Aku perintahkan kau segera datang menemuiku di Jiangcheng. Dah balas dendamku terhadap keluarga Su. Malam ini pasti bayar dengan darah. Siap. Para jenderal, dengarkan perintah. Raja Naga telah muncul di Jiangcheng. Semua anggota Istana Naga berkumpul. Segera berangkat menuju Jiangcheng. Siap. Berita terbaru, Raja Naga yang menghilang 3 tahun, muncul kembali di Jiangcheng. Istana Naga telah terkejut sepenuhnya, dan kini telah berkumpul serta berangkat menuju Jiangcheng. Bu, pergilah dengan tenang. Balas dendammu pasti akan dibalas malam ini. Astaga, lihatlah hotel yang mewah ini. Begitu banyak tamu. Benar-benar megah. Bu, ini semua berkat King kecil. Mulai hari ini, keluarga Su kita akan menjadi keluarga terkemuka di Jiangcheng. Hahaha. Bagus. Memang King kecil ini anak yang berprestasi. Bu, King kecil ada di sana. Ayo, King kecil. Nenek, ayah, ibu, kalian akhirnya datang. Biar aku perkenalkan. Ini adalah Ketua Dewan Perdagangan Kota Es, Tuan Xie Chengan. Aduh, Ketua Xie. Salam kenal. Ketua Xie, terima kasih atas dukunganmu kepada keluarga Su kami selama bertahun-tahun ini. Nyonya besar, tidak perlu berkata begitu. Keluarga Su Anda bisa mendapatkan perhatian dari perusahaan sebesar grup Dihao. Ini membuat seluruh Jiangcheng kami juga ikut bangga. Hahaha. Oh ya, hari ini, untuk merayakan keluarga Su kita secara resmi mendapatkan investasi 20 miliar rupiah. Aku secara khusus mengundang 100 keluarga Kota Es untuk memberikan sedikit kejutan kepada keluarga Su kita. Kejutan? Ketua Xie, kejutan apa? Semuanya, mohon tenang sebentar. Sekarang seluruh anggota keluarga Su sudah berkumpul untuk merayakan kenaikan keluarga Su sebagai keluarga elit baru di Jiangcheng. Nona Sukyu menjadi ratu 20 miliar rupiah pertama Jiangcheng kita. Aku mewakili 100 keluarga Kota Es, mengumumkan untuk memberikan hadiah ucapan selamat kepada keluarga Su. Bagus. aduh Ketua Xie, Anda terlalu berbaik hati. Hey, ini bukan hanya keinginanku sendiri. Ini adalah ketulusan bersama dari 100 gerbang elit Kota Es. Keluarga Su kalian tidak perlu menolak lagi. Anakku, kamu benar-benar hebat. Sekarang seluruh kota sedang mencoba mendekatimu. Ayo, berikan hadiahnya. Keluarga Sun dari Jiangcheng mengirimkan 3 unit properti, semoga keluarga Su makmur selamanya. Keluarga Zhao dari Jiangcheng mengirimkan 3 mobil mewah, semoga keluarga Su menjadi yang terdepan. Keluarga Li dari Jiangcheng mengirimkan 3 jam tangan mewah, semoga keluarga Su diberkati dan makmur abadi. Keluarga Wang dari Jiangcheng mengirimkan 10 batang emas, semoga keluarga Su berlimpah rezeki. Keluarga Qian dari Jiangcheng mengirimkan 4 buah giok mentah, semoga keluarga Su lancar dan tanpa hambatan. Keluarga Ye dari Jiangcheng mengirimkan 1 patung naga emas, semoga keluarga Su mencapai puncak kejayaan. Astaga, begitu banyak hadiah mewah. Keluarga Su kita benar-benar menjadi terkenal ya. Cing, Ya, kenapa kamu tidak segera berterima kasih kepada mereka semua? terima kasih semuanya. Suking, kamu terlalu cepat bergembira. Mantan Tuan Muda keluarga Lin mengirimkan 1 jam besar. Semoga seluruh keluarga Su berjalan lancar menuju akhirat. Ini, bukankah ini menantu numpang dari keluarga Su? Beraninya dia datang membuat onar di acara perayaan keluarga Su. Daripada tidak mengurus pemakaman ibumu, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu masih tidak mengerti? Hari ini, aku akan mengantarkan seluruh anggota keluarga Su ke peristirahatan terakhir. Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Lin Yang, dasar anak tak tahu diri. Hari ini adalah perayaan keluarga Su. Kamu berani membawa lonceng untuk mengutuk kami. Aku lihat kamu sudah jadi besar kepala. Dasar sampah. Suking, bagaimana biasanya kamu mendidiknya? Ini acara yang begitu penting, kenapa kamu membiarkan dia menerobos masuk? Aku Apa? Cepat cari orang dan usir dia. Usir dia. Kamu memang suka membuat keributan ya. Siang tadi kamu membuatku malu di perusahaan. Aku sudah menceraikanmu dan kamu masih datang kemari membuat onar. Aku beritahu kamu, sebaiknya kamu tahu di mana posisimu. Kamu hanyalah seekor anjing peliharaan keluarga Su. Apa yang kamu lakukan di pesta keluarga Su? Apakah ini ada hubungannya sedikit pun denganmu? Dan lonceng rusak ini, apa maksudmu? Apa maksudku? Apa Suking masih belum mengerti? Cukup. Aku tidak mau mendengar omong kosong lagi. Sekarang juga, buang benda rusak ini.
Kalau tidak kamu percaya atau tidak, aku akan mencari orang untuk mengirimmu menemui ibumu. Tuking, apa kamu pikir karena kamu punya uang dan kekuasaan, kamu bisa berbuat sesuka hati? Tentu saja. Aku lebih mulia darimu karena aku punya uang. Aku menjadi pusat perhatian orang karena aku punya kekuasaan. Aku punya uang dan kekuasaan. Aku bisa saja dengan sengaja melihat ibumu mati. Tuking, wajahmu sangat jahat. Kalau begitu, hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa itu kekuasaan yang sesungguhnya. Semua 10 petinggi Istana Naga berkumpul, tiba di lokasi dalam waktu 3 menit, antar keluarga Su Jiangcheng ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Singkirkan keluarga Su Jiangcheng. Aduh, masih sebut Istana Naga, ya. 10 petinggi, Lin Yang. Apa sih yang dia bicarakan? Istana Naga adalah entitas agung di negara besar kita, dan hanya Raja Naga tertinggi legendaris yang berhak mengumpulkan 10 petinggi itu. Memangnya Lin, yang itu siapa? Berani sekali bicara omong kosong di sini. Tuking, kenapa kamu masih membiarkan sampah ini di sini? Keluarga Su kita akhirnya bisa merasakan kemuliaan sesaat. Apa kamu mau? Lin yang membuat keluarga Su kita sangat dipermalukan. Lin Yang, aku tanya sekali lagi, kamu pergi atau tidak? Kenapa kamu mau memukulku lagi sekarang? Ya, Tuking, aku bilang padamu, sekarang kamu sudah tidak punya hak lagi untuk memukulku. Apa kau berlagak sombong, tidak tahu diri? Tamparan ini aku berikan karena kamu tidak sopan. Sangat arogan, wajahmu buruk sekali. Tamparan ini aku berikan karena kamu tidak punya didikan. Penghinaan selama 3 tahun. Tamparan ini aku berikan agar kamu menyesalinya. Mengingat kebaikanmu, aku menoleransi keluarga Su selama 3 tahun. Namun, selama 3 tahun ini, keluarga Su terus-menerus menghinaku. Hari ini, aku akan membuat keluarga Su. Kalian semua membayar harganya. Dan aku akan membuat semua orang keluarga Su menjadi pengiring ibuku di liang kubur. Berani-beraninya berkhianat, menantu laki-laki keluarga Su. Berani melawan majikan, pengawal, patahkan kakinya. Sekarang juga. Siapapun yang berani lapor, Raja Naga, 10 petinggi Istana Naga telah berkumpul semua menunggu perintah. Raja Naga, kau adalah Raja Naga? Tuan, apa Anda tidak salah? Lin yang tidak mungkin Raja Naga. Anda melakukan saya? Tidak. Kalau tidak, diam. Apakah orang rendahan pantas meragukan identitas Raja Naga? Tuan sosok sebesar Raja Naga. Lalu mengapa ia menjadi menantu di keluarga Su kami? Mengapa? Mengapa? Bukankah kau Liu Feng tahu betul di dalam hatimu? Dulu kau khawatir putrimu tidak akan menikah. Kau terus-menerus mendesak ibuku dengan berbagai cara. Menangis memohon agar aku kembali dan menikahi barang berharga ini dari keluargamu. Saat itu ibuku dalam kebingungannya menyetujui pernikahan ini dan memintaku untuk bersikap tidak menonjol dan hidup tenang sebagai orang biasa. Ya, aku memang bersikap tidak menonjol. Tapi bagaimana dengan keluarga Su kalian? Keluarga Su kalian semakin keterlaluan setiap harinya dan serakah. Bahkan akhirnya kalian membunuh ibuku. Kenapa? Sekarang menyesal? Aduh, yang semua yang terjadi sebelumnya itu hanya kesalahpahaman. Dengarkan ibu, mulai sekarang, mari kita sekeluarga hidup rukun. Aduh. Terlambat. Aku beritahu kau, Liu Feng, tidak ada yang namanya kesalahpahaman. Atas permintaan ibu, aku menoleransi keluarga Su selama 3 tahun. Kini masa 3 tahun telah berakhir. Aku akan membuat seluruh keluarga Su membayar harganya. Istriku, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Lin Yang, ada apa denganmu? Ini memukul orang yang lebih tua. Aku beritahu kamu, manusia tanpa etika tidak akan bisa berdiri tegak. Urusan tanpa etika tidak akan berhasil. Coba lihat, semua yang hadir di sini hari ini, siapa yang bukan orang beradab dan terpelajar? Kamu main tangan memukul orang, sungguh tidak pantas. Kamu benar-benar kasar. Ayah mertua, apakah Anda sedang mengajari saya bagaimana harus bertindak? Aku tidak mengajarimu cara bertindak, aku mengajarimu cara menjadi manusia. Jika kamu terus begini, itu tidak akan baik. Jangan lihat kamu sedang berjaya sekarang, di masa depan, kamu pasti akan merugi. Younger, ayahmu juga melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu anak muda, benar-benar terlalu bersemangat. Masalah seperti hari ini, intinya adalah urusan internal keluarga Su. Kenapa harus membuat keributan sampai seperti ini? Membuat orang lain menertawakan kita. Kalian benar-benar pintar berkata-kata. Ya, saat aku sedang terpuruk, kalian mengataiku lebih buruk daripada hewan. Saat aku sukses, kalian malah memintaku untuk bicara baik-baik. Kenapa kalian bisa bersikap munafik seperti ini? Kami tidak munafik. Kami adalah orang tua yang menasihatimu. Kamu tahu? Orang tua? Kalian benar-benar berpikir. Dengan menyandang gelar orang tua itu, kalian bisa berbuat seenaknya? Tentu saja. Ibu, Aduh ibu, kamu? kenapa kamu memukul orang? Aku beritahu kalian, hanya manusia yang pantas disebut orang tua. Kalian, beberapa binatang tua, apa hak kalian berteriak di hadapanku? Ini, Lin yang ini sudah hilang kendali, bahkan nenek buyut pun tidak dilepaskan. Pelankan suaramu, hati-hati. Sebentar lagi kamu juga akan dibereskan. Ayo, cepat, ayo. Bu,
Ibu tidak apa-apa? Aduh, pinggangku. Aduh. King, kenapa kamu masih terpaku di sana? Selama 3 tahun ini, kamu yang paling parah memakinya, cepat minta maaf padanya. Apa kamu benar-benar ingin melihat keluarga Su hancur? Cepat, cepat, cepat. Suamiku, Panggil aku apa? suamiku, Panggil apa? suamiku, Panggil apa? Direktur Lin. Tidak, Kak Lin. Aku tahu selama ini aku salah. Tapi kamu pernah bilang padaku bahwa kamu mencintaiku. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Izinkan aku melayanimu dengan baik. Ya, ya. Sucing, bukankah kamu merasa sangat konyol sekarang? Apa yang konyol dariku? Kamu sendiri yang tidak pernah menceritakan apapun padaku. Jika kamu memberitahuku identitasmu lebih awal, apakah masalah akan menjadi seperti ini? Identitas, status, jadi itulah standarmu menilai seseorang. Jika aku memiliki kedudukan tinggi dan kekuasaan besar, apakah kamu akan menuruti semua keinginanku? Jika aku serendah anjing, kamu akan seenaknya saja menginjak-injak. Aku? Sikap macam apa yang kamu tunjukkan saat kita bercerai sore ini? Sikap apa itu dan sekarang? Sikap apa lagi yang kamu tunjukkan? Apa kamu benar-benar tidak menyadarinya? Bukan aku tidak begitu. Bagiku, ya, Su King, aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Aku tahu persis sifat burukmu yang sebenarnya, lebih dari siapapun. Kamu hanyalah wanita yang mata duitan dan membenci kemiskinan, egois, berpikiran sempit, dan berhati picik. Kamu hanya memanfaatkan sedikit prestasi kecil yang kamu miliki, lalu kamu menjadi sombong dan angkuh, tidak menganggap orang lain sebagai manusia. Dengar baik-baik, Su King, kamu salah, kamu sangat salah. Semua prestasimu ini, aku yang memberikannya. Semua kejayaanmu ini juga aku yang memberikannya. Tanpa aku, Lin Yang, apa nilaimu? Su King. Baiklah, aku mengerti. Maafkan aku, selama 3 tahun ini, aku telah menyakitimu. Bisakah aku mulai menebusnya sekarang? Dengan apa kamu akan menebusnya? Selama 3 tahun pernikahan, aku tidak pernah membiarkanmu menyentuhku. Malam ini aku akan menyerahkan diriku padamu, menjadi wanita seutuhnya bagimu. Mau, kan? Su King, setelah semua yang terjadi ini, kau masih menganggap dirimu sangat penting, ya? Katakan, mungkinkah ada kemungkinan bahwa engkau sama sekali tidak kuinginkan? Lin Yang, apakah benar-benar tidak ada kesempatan sedikit pun bagi kita? Kemarilah, mulai hari ini, putuskan semua kerjasama dengan keluarga Su. Selain itu, aku ingin semua orang di keluarga Su datang ke makam ibuku dan bersujud sebanyak 100.000 kali. Jika kurang 1 sujud saja, mereka akan dieksekusi di tempat. Baik, Keluarga Su tamat. Kenapa kalian masih diam saja? Aduh, Lin Yang, Direktur Lin, aku bukan orang keluarga Su. Lepaskan aku. Lin Yang, aku istrimu. Kau tidak boleh begini. Lin Yang. Sayang. Menantuku, ampuni kami. Ampuni kami. kenapa kalian masih berdiri di sini? Apa kalian menunggu untuk dikuburkan bersama keluarga Su? Tidak. Ziki, bagaimana keadaan Istana Naga selama 3 tahun aku pergi ini? Melapor kepada Raja Naga, selama 3 tahun menghilangnya Anda, semua di Istana Naga baik-baik saja. Dan bawahan sudah menyelidiki kebenaran mengenai kejadian saat itu. Kebenaran? Ya, bawahan menemukan bahwa saat itu Anda diusir dari keluarga Lin adalah karena difitnah. Apa? Dahulu Anda adalah putra kebanggaan, bahkan pewaris utama keluarga Lin. Namun putra kedua keluarga Lin, Lin Haichao, menaruh rasa iri pada Anda. Setelah mencuri rahasia dagang keluarga Lin, dia segera menjualnya kepada 4 keluarga besar di Jing. Hal ini secara langsung menyebabkan keluarga Lin kehilangan aset senilai 200 miliar rupiah. Bahkan menyalahkan Anda atas kejadian ini. Kakek Lin menjadi sangat murka karena hal itu dan kemudian mengusir Anda dan ibu Anda dari keluarga Lin. Tidak hanya itu, setelah Anda diusir dari keluarga Lin, Lin Haichao terus berkolusi dengan 4 keluarga besar, terus menjual rahasia dagang keluarga Lin yang secara langsung menyebabkan keluarga Lin bangkrut. Sekarang kakek Lin telah meninggal dunia karena sakit. Aset keluarga Lin yang senilai 200 miliar rupiah telah sepenuhnya dibagi-bagikan oleh 4 keluarga besar. Saat ini, properti keluarga Lin yang paling penting yaitu Hotel Tianli di Jing juga direbut paksa oleh keempat keluarga besar tersebut. Mereka mendekorasinya kembali dan telah menjadwalkan upacara pembukaan resminya besok. Beraninya kau, Lin Haichao, berkhianat demi keuntungan pribadi, menghancurkan aset keluargaku yang senilai 200 miliar rupiah, dan membuat ibu dan aku hidup sengsara, terlantar di Jiangcheng. Karena sekarang aku sudah mengetahui kebenarannya, maka akhir hidupnya sudah tiba. Raja Naga, 4 keluarga besar, dan Lin Haichao bersekongkol untuk mencelakaimu. Izinkan bawahanmu ini membawa orang untuk segera meratakan 4 keluarga besar dan menangkap para pelaku utama. Tidak, balas dendam ini, aku sendiri yang akan melakukannya. Bawa orang-orangmu ke Dijing, dengarkan instruksiku, dan bertindaklah sesuai keadaan. Baik, ngomong-ngomong Raja Naga, karena Anda telah kembali, kartu hitam Raja Naga ini sudah seharusnya dikembalikan kepada pemilik aslinya. 5 tahun sudah berlalu, Dijing Daktua, tuan muda ini, telah kembali.
Yao, kau datang. Aku beritahu ya, upacara pembukaan Hotel Tianli hari ini dihadiri oleh tokoh-tokoh besar kelas 1 dari Kyoto. Nanti saat kita masuk, kita akan berkeliling bersama. Menurutmu bagaimana? Tidak perlu, terima kasih. Aku hanya menggantikan ayahku untuk menghadiri acara ini. Jing Yao, ini tidak baik darimu. Kita adalah teman sekelas yang merupakan keturunan dari keluarga bangsawan di Jing. Meskipun saat ini keluarga belum diserahkan ke tangan kita, tetapi menjalin koneksi lebih awal selalu merupakan hal yang benar. Benar, Jing Yao. Karena kau adalah putri keluarga Yun, kau pasti akan bergaul di kalangan atas di Jing. Lagi pula, keluarga kita akan berbesanan. Sekarang kita muncul bersama, apa yang salah dengan itu? Huang Mao, jangan terlalu percaya diri. Ya, kapan keluargaku akan berbesanan denganmu? Kamu, Wow, hei, kalian lihat. Ini mobil anak orang kaya dari keluarga mana? Keren sekali. Selamat siang Tuan, astaga mobil Anda sangat indah. Biar saya bantu parkir ya. Tidak perlu. Untukmu saja. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Lin Yang, Jing Yao. Lin Yang, Jing Yao. Lin Yang, kapan kamu berencana menikahiku? Coba tebak. Kurasa setelah lulus. Betul, kita akan menikah setelah lulus. Baik. Lin Yang, kemana saja kamu selama 5 tahun ini? Katanya kamu akan menikahiku setelah lulus. Aku menunggumu selama 5 tahun. Kamu tahu itu? Aku, Yo, bukankah ini putra keluarga Lin yang terbuang, diusir dari keluarga, kabur selama 5 tahun dan sekarang kembali lagi? Putra terbuang apanya? Seorang putra terbuang setidaknya adalah seorang tuan muda kan? Keluarga Lin sudah lama tiada. Hotel ini bukannya dulu keluarga Lin yang mengelolanya. Sekarang sudah lama berganti kepemilikan dan nama. Huang Mao Xiazu. Bagaimanapun juga kita ini teman sekelas. Perlukah kalian berbicara begitu menyakitkan? Teman sekelas? Jing Yao, kita bersekolah di sekolah khusus bangsawan, hanya bangsawan yang pantas menjadi teman sekelasku, Huang Mao. Dia Lin Yang. Sekarang jadi apa? Seperti anjing kehilangan majikan. kalau aku jadi kamu, sekarang kamu seharusnya tutup mulut. Aduh, sudah beberapa tahun tidak bertemu, ternyata emosimu malah menjadi-jadi. Lin Yang, katakan padaku, kamu menyewa mobil mewah ini, datang jauh-jauh kemari, untuk apa? Hotel Tianli adalah properti keluarga Lin. Hari ini dibuka kembali. Tentu saja aku datang untuk menghadiri pertemuannya. Menghadiri pertemuan? Hahaha. Hei, apa kamu bisa masuk? Kamu menghadiri pertemuan? Lihat tidak. Untuk masuk ke pertemuan ini, harus ada pemeriksaan aset. Lin Yang, apa kamu punya kemampuan untuk masuk ke sana? Lin Yang, apa kau yakin bisa masuk ke sana? Hanya verifikasi aset. Kenapa aku tidak bisa masuk? Aduh, Lin Yang, kau benar-benar sombong sekali. Kau tahu berapa ambang batas untuk masuk? Biar ku beritahu, minimal 20 juta rupiah, hanya untuk mencegah orang miskin tertentu. Xiazu, kenapa perkataanmu jadi begitu menyakitkan? Tidak kenapa-kenapa, lingkaran kita sudah berbeda. Mengapa aku harus bersikap baik padanya? Kau, Lin Yang, kau sudah bertahun-tahun tidak kembali ke Kyoto. Jadi kau belum terlalu akrab dengan situasi di sini. Kau ikut denganku sebentar lagi. Kita masuk bersama. Jing Yao, mau kau ajak dia masuk untuk apa? Kau tidak takut malu? Urusanku, memangnya kau yang atur. Kau, Jing Yao, tidak perlu. Hari ini di aula ini, aku tidak hanya akan masuk, tetapi aku juga akan membuat beberapa orang di dalam sana tidak bisa berbuat apa-apa. lihatlah apa yang dia katakan. Dia benar-benar mengira tempat ini milik keluarga Lin. Sudahlah, kenapa membuang waktu dengannya? Upacara ini akan segera dimulai. Cepat kita masuk. Lin Yang, kau benar-benar bisa melakukannya? Selamat siang Tuan, silakan lakukan verifikasi aset. Saldo kartu 74 miliar rupiah. Silakan masuk Tuan. Saldo kartu 15 miliar rupiah. Silakan masuk Nona. Saldo kartu 350 miliar rupiah. Memang pantas jadi putri keluarga Yun. Jing Yao benar-benar kaya. Lin Yang, tunggu apa lagi? Jangan-jangan kau takut. Tempat keluarga besar ini punya banyak sekali trik. Silakan periksa. Tuan, ini bukan kartu bank kan? Lin Yang, jangan-jangan kau membawa kartu belanja supermarket untuk berpura-pura di sini. Mungkin ini kartu koperasi desa yang tidak dikenal siapapun. Kau periksa saja, tidak usah banyak bicara. Benarkah? Baiklah, Tuan mohon tunggu sebentar. Maaf, tidak dapat dikenali. Tidak kusangka, Lin Yang, kau benar-benar membawa kartu belanja. Lin Yang, saldo kartu belanja supermarket ini tidak bisa membuktikan modalmu. Baru berapa tahun kita tidak bertemu, kenapa kau, tuan muda keluarga Lin yang terhormat, sampai kehilangan wawasan seperti ini? Lin Yang, Mesin ini rusak. Ganti dengan yang lebih canggih. Tuan,
Kami tidak punya peraturan seperti itu. Aku bilang ganti. Aku bilang Lin Yang, jika kau tidak bisa membuktikan modalmu ya tidak bisa. Kenapa kau malah marah-marah di sini? Betul tidak punya kemampuan, malah menyusahkan karyawan. Benar-benar konyol. Xinyao, lebih baik kita masuk saja. Ya, acaranya sebentar lagi dimulai. Jangan sampai kita terlambat, ayo pergi. Tuan, mesinnya sudah diganti. 2 triliun. Ini kartu hitam Long Wen. Anda adalah Raja Naga. Mohon maaf sebesar-besarnya, BP Lin. Silakan masuk. Tuan Lin, upacara pembukaan plakat akan segera dimulai. Perlukah saya bantu untuk memberitahu mereka terlebih dahulu? Upacara pembukaan plakat? Benar, Tuan Lin. Hari ini, 4 keluarga besar kembali mengambil alih Hotel Tianli. Mereka secara khusus meminta perancang untuk membuat plakat, dan upacara pembukaan plakat akan segera diadakan di dalam. Anda memiliki kedudukan terhormat, sebaiknya Anda ikut, kan? Tentu saja saya harus ikut. Saya juga ingin memberikan kejutan kepada 4 anjing tua itu. Bagus. Rekan-rekan sekalian, para sahabat. Hari ini, 4 keluarga di Jing mengundang tokoh terkenal secara luas, mengadakan upacara akbar bersama, dan mengajak semua orang untuk menyaksikan momen penting. Tianli yang berusia seabad, kejayaan di masa makmur, akan bersinar kembali setelah melewati masa-masa sulit. Semuanya, mari kita rayakan bersama pembukaan kembali Hotel Tianli di Jing. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, Hotel Tianli selalu dikendalikan oleh keluarga Lin dari ibu kota kekaisaran. Sejujurnya, hotel berusia seabad seperti ini dikelola oleh keluarga mereka dengan sangat berantakan dan memalukan. Untungnya keluarga Lin telah dihancurkan bersama oleh 4 keluarga besar. Mulai sekarang, tumor keluarga Lin tidak akan ada lagi selamanya di Dijing. Papan nama emas Tianli ini pasti akan kembali terkenal di Dijing. Bagus. Para badut yang berkuar-kuar, omong kosong belaka. Keturunan keluarga Lin masih ada. Siapa yang berani sesumbar menghancurkan keluarga Lin? Yang dia, bagaimana dia bisa masuk? Dia gila ya. Dia berani menghancurkan reputasi 4 keluarga besar. Lin Yang, itu kau. Seorang sisa keluarga Lin yang melarikan diri selama 5 tahun, ternyata masih berani kembali. Aku dulunya adalah kebanggaan di Jing. Kenapa aku tidak berani kembali? Justru kalian yang bersekongkol satu sama lain, yang melakukan perbuatan tercela, telah menghina keluarga Lin, dan masih berani mengadakan perjamuan di sini. Aku beritahu kalian, tempat ini selamanya akan bermarga Lin. Lin Yang benar-benar tidak peduli dengan nyawanya lagi. Gawat, Lin yang sepertinya akan membuat kekacauan besar. Lin Yang, kau berani di depan banyak orang memukul kami? Kacau, benar-benar sudah gila. Kau hari ini harus mati. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum? Panggil orang-orang. Bunuh bocah kurang ajar ini. Habisi dia. Aku sarankan, kau lebih baik memikirkan hidup matimu sendiri. Apa kalian benar-benar berpikir, aku datang hari ini hanya untuk memberi kalian beberapa tamparan saja? Lalu, apa lagi yang kau inginkan? Kalian bersekongkol untuk menyakiti seluruh keluarga Lin. Meskipun aku pergi selama 5 tahun, darah yang mengalir dalam tubuhku ini tetaplah darah keluarga Lin. Karena seperti itu, hutang darah yang telah kalian lakukan terhadap keluarga Lin, ini akan kubalas semuanya. Saya akan menghadapinya sekaligus, seorang anak terbuang yang diasingkan selama 5 tahun. Kekuatan apa yang kau miliki, sampai berteriak-teriak di depan kami? Orang-orang, bunuh berandalan kecil ini untukku. Ini? Kenapa anak ini begitu hebat? Tidak bisa. Saya akan segera memanggil master keluarga Zhao. Kita tidak boleh membiarkan malapetaka ini lolos hari ini. Tunggu, Tuan Zhao, Anda jangan sampai termakan jebakan anak ini. Dia sedang mencoba menjebak kita. Adik Zhang, apa maksud ucapanmu? Sejak orang ini masuk, dia sangat arogan dan terus mengatakan bahwa keempat keluarga besar kami merebut aset keluarga Lin darinya. Tuduhan itu benar-benar kuat. Jika Anda sekarang memanggil master dari keluarga Zhao dan membuat masalah ini menjadi heboh bersamanya, bukankah itu malah membenarkan apa yang dia katakan? Itu masuk akal. Keempat keluarga besar kami mengakuisisi Hotel Tianli itu dilakukan secara jujur dan terbuka, sah dan sesuai aturan. Tapi kenapa di mulutnya kami malah jadi perampok? Jujur dan terbuka. Sekarang, kalian coba keluarkan ponsel kalian, lihat berita hari ini, baru kemudian bicara padaku tentang apa itu jujur dan terbuka. Ponsel? Berita terbaru, 4 keluarga besar di Jing dikabarkan terlibat skandal.
diduga menggunakan cara ilegal untuk memaksa keluarga Lin mengalihkan saham Hotel Tianli. Jadi Hotel Tianli didapatkan dengan cara seperti ini? Pantas keluarga Lin, yang terhormat, bisa runtuh dalam semalam. Ternyata ada rahasia di baliknya. Ini. Bagaimana masalah ini bisa terbongkar? Kejahatan tidak bisa disembunyikan selamanya. Kalian berempat anjing tua, sekarang apalagi yang bisa kalian katakan? Hei bocah, tutup mulutmu. Seperti kata pepatah, dunia bisnis itu seperti medan perang. Meskipun kami menggunakan sedikit tipu daya untuk merebut properti keluarga Lin darimu, memangnya kenapa? Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Kau. Di seluruh Dijing, siapa yang tidak tahu bahwa 4 keluarga besar kami adalah penguasa? Apapun yang ingin kami lakukan, siapa yang berani menentangnya? Kalian punya keberatan? Jadi, kalian punya keberatan? Tidak. Tuan Zhao, mana berani kami menentangmu? Aku punya mengganggu bisnis, melakukan kejahatan besar, terungkap skandal yang mengejutkan dunia, dan masih tidak tahu malu. Apakah dengan melakukan ini, berarti di dunia ini benar-benar tidak ada lagi keadilan atau hukum? Saudara-saudara sekalian, jika hari ini kalian memilih diam, jika kalian tidak mencari keadilan untuk keluarga Lin, maka keluarga Lin berikutnya adalah kalian. Apakah kalian benar-benar sudah memikirkannya baik-baik? Diam. Dari mana datangnya gadis kecil ini yang berani merusak rencanaku? Apa kau ingin mati bersama Lin Yang? Ya, keluarga Yun Dijing akan mendukung Lin Yang. Qing Yao, hari ini kau berdiri melawan 100 keluarga Dijing, sendirian mendukungku. Kebaikan ini sangat sulit untuk dilupakan. Sebagai balasannya, aku akan menepati janji yang pernah kuucapkan. Aku, Lin Yang, tidak hanya akan menikahimu, tetapi juga akan menjadikanmu ratu yang paling bersinar di seluruh Dijing. Lin Yang, kau sungguh terlalu formal. Itu membuat kita terasa jauh. Memang sudah seharusnya aku berdiri di sisimu. Apalagi Apalagi apanya? 2 bocah ingusan sedang bermesraan di sini. Apa kalian tahu tempat apa ini? Sudah diambang kematian, masih saja pamer kemesraan di sini? Apa kalian ingin menjadi pasangan yang bernasib tragis? Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarkan kalian ke sana. Menurutku, yang berada di ambang kematian adalah kau. Sekarang aku beri kalian kesempatan terakhir, kembalikan semua aset keluarga Lin seutuhnya, lalu beritahu aku keberadaan Lin Haichao. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak tanpa ampun. Lelucon, Lin Yang, apa kau mengancamku? Benar, aku memang mengancammu. Hebat, kau bocah bau kencur. Aku tanya, apa yang kau gunakan untuk mengancamku? Sungguh menggelikan, Dijing. Kau bocah pertama yang berani berbicara seperti itu kepada kami. 4 keluarga besar, kau yang pertama. Masih bilang jangan salahkan aku jika bertindak tanpa ampun? Kalau begitu, tunjukkanlah tindakan tanpa ampun itu, biar kami lihat. Baik. Hei, Ziki. Hamba hadir. Sampaikan perintahku. Dalam waktu 2 menit, hancurkan 4 keluarga besar. Baiklah, aku sudah memberikan kalian kesempatan. Karena kalian ingin aku bersikap kejam, ingatlah, jangan menangis nanti. Adik Sun, aku tidak salah dengarkan apa yang dikatakan bocah ini. Dia bilang akan meledakkan 4 keluarga besar kita. Aku juga tadi berpikir aku salah dengar. Bukan, Lin Yang. Ledakan yang kau sebut tadi, sebenarnya apa maksudnya? Hati-hati ya. Tidak mengerti? Bagus sekali. Arti harfiah. Hei Lin Yang, kau ini benar-benar bodoh sampai konyol. Kau tahu semua aset 4 keluarga besar kita ada berapa banyak? Dengan apa kau akan meledakkan 4 keluarga besar kami? Dasar anak ingusan yang tidak tahu apa-apa. Omong kosong. Aset 4 keluarga besar kita jika digabungkan melebihi 20.000 triliun rupiah. Bahkan konglomerat besar di Wall Street tidak berani sesumbar akan meledakkan 4 keluarga besar kami. Omong kosong macam apa yang kau keluarkan di sini? Benar atau tidak, semuanya akan terungkap dalam 10 detik. 10 detik? Apa yang bisa dilakukan dalam 10 detik? Kurasa kau sudah gila, ya? 5 kepalamu. Sekarang juga aku cabut lidahmu. 3. Masih saja mengoceh tidak jelas? 2. Ayo, tangkap dia. Dan 1. Ini. Ada apa ini? Direktur Wang, gawat. Kenapa terburu-buru begitu? Ada apa di luar? Gedung perusahaan 4 keluarga besar telah diledakkan. Apa? Apa maksudmu gedung perusahaan diledakkan? Jelaskan padaku. Maksudnya, gedung perusahaan sudah diledakkan, tidak ada yang tersisa lagi. Diledakkan? Bagaimana mungkin ini terjadi? apa maksudnya diledakkan? Masih banyak asetku di dalam perusahaan. Direktur Zhang, gedung perusahaan sudah diledakkan, aset apa yang masih ada? 4 keluarga besar semuanya bangkrut. Lin Yang, ini semua perbuatannya. Benar, aku sudah bilang akan meledakkannya.
Apa masalahnya? Tapi kau tidak bilang meledakkan secara fisik. Lalu mau bagaimana lagi? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Kecuali Raja Naga tertinggi di Dijing, tidak ada yang berani membuat masalah sebesar ini. Bagaimana kalau ada kemungkinan aku adalah Raja Naga? Bagaimana mungkin? Kurang ajar. Lapor Raja Naga, 4 keluarga besar semuanya telah dihancurkan, mohon instruksinya. Kau benar-benar Raja Naga. Kin, Yang Mulia, dia, Lin Yang, sungguh-sungguh adalah Raja Naga. Apakah Anda meragukan saya atau Raja Naga? Tidak. Mana mungkin saya berani meragukan Anda. Hanya saja perubahan ini terlalu cepat, dan tiba-tiba, bukankah 5 tahun lalu dia hanyalah sampah keluarga Lin? 5 tahun sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Seperti mendirikan Istana Naga, seperti bertempur di Beijiang, atau menjadi yang tertinggi dinobatkan sebagai Raja Naga. Lin Yang, tidak kusangka. 5 tahun Anda menghilang itu Anda pergi ke Beijiang. Anda pasti sangat lelah ya. Saya juga tidak menyangka. 5 tahun ini Anda menungguku di Dijing. Saya bahkan lebih tidak menyangka. Saya pergi hanya 5 tahun. Sudah ada yang memusnahkan keluarga Lin milikku. Tidak. Yang Mulia Raja Naga, semua tadi hanyalah kesalahpahaman. Yang Mulia Lin, sebelumnya semua adalah salah saya. Saya lancang, saya ceroboh, tidak mengenali naga sejati. Minggir sana kau, Yang Mulia Lin. Iya, tadi semua ini ulah si brengsek ini yang memprovokasi kami. Kalau tidak, kami juga tidak akan bersikap tidak hormat kepada Anda. Yang Mulia Raja Naga, tadi semua hanyalah bercanda. Anda orang yang berjiwa besar, mohon jangan. Bercanda? Saya tidak punya waktu untuk bercanda dengan kalian. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Sepanjang hidupku, Lin Yang, budi pasti kubalas, dendam pasti terbayar. Kalian berempat, memaksa seluruh keluarga Linku untuk meninggal, hari ini harus dibayar dengan darah. Yang Mulia Raja Naga, lihatlah saya. Sudah setua ini, saya masih punya orang tua dan anak-anak yang harus dihidupi. Anda menghancurkan perusahaan saya. Mohon berikan kami jalan keluar. Tuan Lin, kami semua, besok pasti akan mengembalikan semua aset keluarga Lin. Mohon, berikan kami jalan keluar. Tuan Lin, kami tidak akan pernah berani lagi menyebut diri kami 4 keluarga besar. Kami hanyalah 4 anjing tua. Benar. Benar, kami adalah anjing tua Anda yang paling setia. Lihatlah. Setelah ini, kami akan selalu berada di sisi Anda. Ya, melaksanakan perintah apapun, haha. Maaf, yang paling tidak kurang di sekitar saya adalah anjing, terutama anjing-anjing yang menggonggong tanpa henti. Kak Lin, hari ini saya sungguh buta. Saya seharusnya tidak berani membentak Anda. Tolong pertimbangkan masa lalu kita sebagai teman sekelas. Janganlah Anda mempermasalahkan hal ini. Benar. Lin Yang, kita semua adalah teman masa kecil. Hal ini tidak mungkin dilampiaskan kepada kami, kan? Saya tidak bicara tentang kalian berdua. Mengapa kalian berdua begitu gugup? Dan juga kalian, jika kalian bersikap baik dan tahu diri, mengembalikan aset keluarga Lin sepenuhnya, mengingat perusahaan kalian sudah diledakkan, bukan tidak mungkin saya membiarkan kalian berempat tetap hidup. Tapi apa? Yang Mulia Raja Naga, katakan saja perintah Anda. Asal Anda perintahkan, kami akan segera melakukannya. Tetapi, keluarga Lin saya dimusnahkan. Kalian berempat hanya bisa dianggap sebagai kaki tangan. Dalang dibaliknya adalah Lin Haichao. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Katakan keberadaan Lin Haichao. Mungkin aku akan biarkan kalian hidup. Raja Naga, soal ini butuh waktu lama untuk menceritakannya. Kalau begitu, persingkat saja. Lin Haichao, dia pergi untuk mengundang Raja Naga. Apa? Selain diriku sendiri, masih ada Raja Naga lain. Tunbeilau Raja Naga dari depanmu. Sebaiknya kau jelaskan semuanya padaku sekarang. Baik, akan kujelaskan. Jadi, bertahun-tahun yang lalu, Lin Haichao ini, dia mengkhianati keluarganya sendiri. Meskipun aku punya beberapa kerja sama dengannya, jauh di lubuk hati kami meremehkannya. Namun, setelah kehancuran keluarga Lin, dia terus berusaha keras ingin bergabung ke lingkaran kami. Dia selalu ingin bergabung dengan lingkaran kami, tapi kami dari awal sampai akhir tidak pernah menyukainya. Mungkin dia merasa curiga. Beberapa bulan yang lalu, dia tiba-tiba memberitahu kami bahwa dia telah menjalin hubungan dengan Raja Naga yang agung itu. Tuan Lin, saat dia mengatakan hal ini, kami awalnya tidak percaya. Dia bersikeras mengenal Raja Naga dan ingin memperkenalkan kami kepada Raja Naga. Hanya karena itulah. Tidak kusangka setelah 5 tahun pergi, bahkan gelarku berani dipalsukan oleh orang lain. Zhang Laokai, di mana Lin Haichao dan Raja Naga palsu itu sekarang? Lapor Tuan Lin, ku dengar Raja Naga palsu itu sedang berlibur di luar negeri. Namun, besok Lin Haichao akan membawanya kembali ke dalam negeri dan kami berempat akan makan di Yunhaige. Bagaimana jika saya mengaturnya agar Anda bertemu dengannya secara langsung? Tuan,
Orang ini benar-benar nekat, berani-beraninya memasukkan identitas Anda. Perlukah saya membawa orang untuk mencegatnya di bandara dan langsung menghabisinya? Tidak perlu. Besok, aku akan menyelesaikan semua urusan dengan Lin Haichao. Aku akan datang sendiri dan bertemu langsung dengan Raja Naga palsu itu untuk melihat siapa dia sebenarnya. Dan kalian berempat, setelah aku selesai mengurus Lin Haichao, aku akan kembali menuntut pertanggungjawaban kalian. Terima kasih, Raja Naga. Qing Yao, mari kita pergi. Lin Haichao, berapa lama lagi kamu sampai? Melapor, Raja Naga, dia sudah ada di lantai bawah. Nanti, sebelum aku perintahkan, jangan gegabah. Baik. Kalian berdua, hari ini berhati-hatilah saat berbicara dan bertindak. Hari ini aku tidak hanya mengundang Raja Naga, tetapi 4 bos besar juga akan hadir. Jika kalian menyinggung salah satu dari mereka, aku akan menghabisi kalian semua. Baik. Cepat pergi dan periksa tempat itu untukku. Cepat. Siapkan semuanya. Cepat pergi. Lin Yang. Kenapa? Kau terkejut melihatku? Tidak. Bukankah kau menjadi menantu di keluarga Su? Menantu keluarga Su? Lin Haichao? Sepertinya beritamu sudah tertinggal beberapa versi. Menanti hanya masa lalu, Raja Naga sudah kembali. Dan sekarang, saatnya melunasi hutang. Mari kita berhitung. Lin Yang, apa sebenarnya yang kau bicarakan? Apa yang kubicarakan? Seharusnya beberapa orang sudah tahu kan? Oh, aku mengerti. Ibumu meninggal, benar kan? Lin Yang, aku paham sekarang. Kau dan ibumu diusir ke Jiangcheng dan hidup sengsara. Lalu ibumu meninggal. Sekarang kau datang kembali ke keluarga Lin dengan menyedihkan. Kau ingin biaya pemakaman, benar kan? Mudah saja. Bagaimanapun juga kita pernah menjadi saudara. Aku bisa memberikan bantuan dana padamu. Ini 20 juta rupiah. Cukup tidak? Cukup tidak? Untuk membuatmu bicara? Cukup tidak? Tidak cukup. Ayo. 10 juta rupiah. 60 juta rupiah. 80 juta rupiah. Cukup tidak? Lin Haichao kau. Apa kau pikir dirimu lucu melakukan hal seperti ini? Hahaha, benar. Tentu saja. Kau benar-benar berpikir, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan semua uang ini. Lalu kenapa kalau kau tahu? Uang ini kudapatkan dari menjual keluarga Lin kalian. Begitulah cara mendapatkannya. Itu adalah grup Lin yang didirikan oleh kakekmu dan dikelola oleh ayahmu. Sudah kujual semuanya, sampai ludes tak bersisa. Aku menjual keluarga Lin kalian. Sudah untung 200 miliar rupiah. Memangnya kenapa? Semua ini sudah aku beritahukan kepadamu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kesal, ya? Sangat kesal, bukan? Lin Haichao, kamu juga bermargalin dengan mengkhianati keluargamu seperti ini. Apa kamu tidak takut akibatnya? Akibat apa? Masa arwah-arwah yang terbunuh secara tidak adil dari keluarga Lin bisa bangkit dari kubur dan mencariku? Atau jangan-jangan menantu numpang tinggal sepertimu yang akan datang untuk membalas dendam padaku? Betul sekali. Aku, menantu numpang tinggal dari keluarga Su ini, akan datang untuk membalas dendam padamu. Lin Yang, beraninya kau menyentuhku. Kau tamat. Lin Haichao, sepertinya kau tidak sehebat itu. Apa aku memanggil kalian hanya untuk makan gaji buta saja? Serang dia. Jangan mendekat. Lin Yang, jika kau berani memelintir lenganku hari ini, aku akan memastikan hidupmu tidak akan berakhir baik. Baik, kalau begitu akan kupenuhi keinginanmu. Lin Yang, kau tamat. Kau tamat. Aku ingin dengar bagaimana caraku berakhir hari ini. Sialan. Lin Yang, kau pikir aku yang sudah lama berkecimpung di Dijing ini masih orang pinggiran di keluarga Lin? Aku beritahu ya, aku punya backingan sekarang. Backingan? 4 keluarga besar itu, para anjing tua itu. 4 keluarga besar itu tidak ada apa-apanya. Yang kuundang hari ini adalah Raja Naga Maha Tinggi. Bagus, aku ingin lihat siapa Raja Naga itu. Siapa yang berani menyebut gelar kehormatanku? Siapa yang memanggil nama hamba? Yang mulia Raja Naga, Anda akhirnya datang. Tempat ini berantakan. Ada apa, Yang mulia Raja Naga? Anda harus membantu saya membalas dendam ini. Awalnya saya ingin menyiapkan perjamuan untuk Anda di sini. Ternyata sepupu saya dari desa ini. Dia tidak hanya memaksa saya meminta uang, tapi juga mematahkan lengan saya. Lihat, kita adalah sahabat sejati. Anda harus menyuruh orang melenyapkannya. Diam. Lin Haichao, Anda memanggil hamba datang dari jauh hanya untuk mencampuri urusan remeh-temeh keluarga Anda, ya. Lagi pula hamba adalah Raja Naga penjaga dunia. Hamba harus fokus melayani negara dan rakyat. Bagaimana hamba bisa membantu Anda menindas rakyat lainnya? Bukankah itu melanggar aturan? Bukan, Tuan Yevan, Anda salah paham pada saya. Tuan Yevan, saya tidak meminta Anda membantu saya menindas rakyat. Saya meminta Anda membantu saya membasmi kejahatan. Omong kosong. Apa itu membasmi kejahatan? Bukankah itu sama saja? Namun, jam tangan Anda ini memang bagus sekali. Hamba baru saja mempertimbangkannya. Orang ini memang penjahat besar, sudah seharusnya dihukum.
Lin Haichao, apakah ini Raja Naga yang Anda panggil? Hanya menerima jam tangan rusak dari Anda, dia langsung berbalik badan. Diam, hamba yang berkelana kemana-mana adalah yang paling tidak toleran terhadap ketidakadilan. Berandalan kaya seperti Anda melakukan pemerasan di sini. Bagaimana mungkin hamba tidak menghukum Anda? Anda tidak perlu banyak bicara. Jam tangan itu paling mahal 4 miliar rupiah. Sekarang saya akan segera mentransfer 20 miliar rupiah kepada Anda. Anda bantu saya melumpuhkan satu lengan Lin Haichao yang lain. Bagaimana? Itu tidak mungkin. Belum lagi, hamba memiliki prinsip sendiri. Lin Haichao adalah sahabat hamba selama bertahun-tahun. Saudara kandung tanpa ikatan darah. Jika Anda ingin hamba melumpuhkan lengannya, harus tambah bayaran. Jika Anda ingin saya melumpuhkan lengannya, harganya beda lagi. Bukan, Tuan Yevan. Apa maksudnya harga beda lagi? Bukankah tadi Anda bilang kita adalah saudara kandung meski berbeda ayah dan ibu? Kau adalah saudara kandungku. Apa dia bukan saudara kandungku juga? Saya sudah mengarungi lautan. Semua orang dimanapun adalah saudara. Setiap saudara adalah bagian dari diri saya. Bagian dari diri ini tidak boleh diputus begitu saja, bukan? Jika Anda ingin saya mengambil keputusan, hanya ada satu cara. Tambah uang. Aduh Tuan Yevan, Anda standar moral Anda sungguh terlalu fleksibel. Ya, jangan bicara omong kosong, Lin Haichao. Anda yang memaksa saya ikut campur dalam masalah konyol ini. Sekarang kalian saling menyalahkan. Lalu, siapa yang harus saya percayai? Karena sudah begini. Lebih baik saya bertindak seperti patung Buddha Agung di kuil itu, menilai ketulusan dari persembahan. Siapa yang ketulusannya lebih besar, saya akan bertindak untuknya. Oh, saya mengerti Tuan Yevan. Ketulusan yang kuat sudah cukup. Kemari. Tuan Yevan, lihatlah. Ini adalah sertifikat rumah villa nomor 1 Istana Langit Yunding yang baru saya dapatkan. Bernilai 60 miliar rupiah. Saya akan segera mengirim orang untuk mengalihkan kepemilikannya kepada Anda. Cepat suruh seseorang bereskan orang itu. Anda ini, sampai mengeluarkan sertifikat rumah segala. Terlalu murahan. Hei, kau, katakan, dia bahkan memberi saya sebuah villa senilai 60 miliar rupiah. Bagaimana saya bisa memilih sekarang? Ya. Hanya 60 miliar rupiah, bukan masalah besar. Sini, saya kasih Anda sejumlah ini. 200 miliar rupiah? Dekatlah, aku akan memberitahumu berapa harganya. Apa itu satu? Hei, pergi. Hei. Sebenarnya, satu... Ini adalah satu tamparan yang kuberikan padamu. Siapa kau sehingga berani bertingkah seperti orang bodoh dan menyebut dirimu yang mulia di hadapanku? Ini hadiah tamparan dariku untukmu. Kau berani memukul Raja Naga? Dia bahkan tidak pantas. Nah, kau berani menyerangku? Apa kau tahu siapa aku? Tahu, Raja Naga, kan? Lalu, apa kau tahu apa arti dua kata Raja Naga itu? Tiada tandingan di dunia ini, penguasa tertinggi. Kalau begitu, kau masih berani menyerangku? Aku memukulmu, sang penguasa tertinggi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bukankah kau tiada tandingan di dunia ini? Kau yang tiada tandingan ini sudah kupukul. Mengapa tidak membalas? Balas. Tuan Yevan, kenapa Anda dipukul seperti ini? Tidak sopan. Kalian penduduk lokal benar-benar tidak sopan. Lin Haichao, panggilkan orang untukku dan berikan pelajaran keras pada bocah ini. Tuan Yevan, Anda dipukul? Anda menyuruh saya memanggil orang? Bukankah Anda memimpin ribuan pasukan yang sangat disegani di mana-mana? Saya memang memimpin ribuan pasukan. Tapi para prajurit Aula Raja Naga harus menjaga perbatasan utara. Kali ini saya kembali tanpa membawa siapapun. Lalu bukankah ada 2 orang di sana? Kedua orang ini adalah pengawal pribadi terdekat saya. Mereka tidak boleh bergerak, kecuali saat situasi sangat genting. Hei, saya bilang Lin Haichao, ada apa dengan Anda? Anda berani meragukan saya. Pahami baik-baik, Andalah yang bersusah payah mengundang saya ke Dijing. Dan juga mengatakan ingin bertemu dengan 4 keluarga besar. Inikah cara Anda menjamu tamu? Oh benar, ini semua salah saya. Ini semua salah saya. Tuan Yevan, saya mengerti. Saya akan segera memanggil direktur ruang kemari. Lin yang tunggu saja sampai saya memanggil direktur ruang dan direktur Zhang. Mereka adalah kakak-kakak saya. Setelah mereka datang, mereka akan menghabisi Anda. Tidak perlu, saya akan memanggil mereka untuk Anda. Xiao Wang, cepat masuk ke sini. Siap. Selamat Raja Naga, ada perintah apa? Anda Raja Naga? Direktur Wang, kau bilang apa? Dia adalah Raja Naga. Memangnya aku terlihat tidak seperti dia? Kalau dia adalah Raja Naga, lalu dia siapa? Dia hanyalah peniru murahan, namanya Yevan, benar? Beraninya menipu dan berlaga di depan yang mulia Raja Naga. Harus dihukum mati. Kalian semua. Siap. Bawa mereka semua pergi. Siap. Kacau.
Kacau, tolong aku. Yang mulia Raja Naga, aku hanya pura-pura untuk mencari nafkah saja. Yang mulia Raja Naga, ampuni aku. Yang mulia Raja Naga. Lin Haichao, Kakak, aku salah. Aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. kau mengkhianati keluargamu demi kekayaan, menghancurkan keluarga Lin, memaksa semua anggota keluarga Lin yang berjumlah 24 orang. Apa semua itu bisa selesai hanya dengan ucapanmu? Aku salah. Jangan, aku tidak mau. Ziki, Ya, bawa Lin Haichao pergi, hukum mati dengan penyiksaan, untuk menghibur arwah keluarga Lin yang telah tiada. baik. Kakak, ada hal penting yang harus aku katakan padamu. Tunggu aku selesai bicara. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kakak, ketika aku di luar negeri, aku tidak sengaja bertemu dengan orang dari Heijin Internasional. Mereka sedang merencanakan serangan terhadap Istana Naga dan ingin menggulingkan posisi Raja Naga. Waktu kedatangan mereka adalah malam ini. Heijin Internasional, Raja Naga Heijin Internasional telah bangkit dengan cepat dalam beberapa tahun. Mereka adalah musuh terbesar Istana Naga kita di luar wilayah. Setiap informasi tentang mereka, entah itu benar atau salah, harus kita anggap sangat serius. Apakah masalah ini benar? Masalah ini benar 1000%. Jika aku berbohong, biarkan aku dihukum oleh langit. Tidak perlu dihukum oleh langit, kamu sudah seperti orang mati. Raja Naga, masalah ini harus kita anggap serius. Menurut Anda, apa sekarang kita harus kembali ke markas besar Istana Naga? Atau Malam ini kita bisa kembali, tapi aku sudah berjanji kepada Qingyao. Besok pagi, dengan pesta besar, aku akan menikahinya. Dia sudah menungguku selama 5 tahun. Besok pagi, dia akan menungguku menjemputnya. Aku tidak ingin mengecewakannya. Paduka, Nona Yun bisa menunggu sebentar lagi. Tetapi keselamatan Istana Naga, ini masalah yang mendesak. Kakak Lin Yang, kakak demi informasi penting yang telah aku berikan. Tolong maafkan nyawaku yang hina ini. Ziki, berapakah jumlah sayatan dalam hukuman Lin Qi? Lapor Raja Naga, 3.600 sayatan. Lin Haichao telah menebus kesalahannya dengan berbuat baik. Kurangi 1 sayatan untuknya. Baik. Baik. Nah, kalau begitu Paduka, bagaimana dengan masalah Heijin Internasional? Kasih bisa kembali, negara tidak boleh runtuh. Jangan bicara lagi, siapkan pesawat segera. Kembali ke Istana Naga. Aduh Nona, Anda ini benar-benar. Saya belum pernah lihat pengantin setidak sabar ini. Pagi-pagi buta jam 5, sudah menunggu di depan pintu menunggu kedatangan mempelai pria. Betul sekali. Pengantin lainnya menunggu di kamar pengantin. Mereka tidak akan membiarkan mempelai pria masuk jika tidak memberi angpau. Sedangkan Anda malah proaktif keluar untuk menunggu. Saya sudah menunggu Lin, yang selama 5 tahun, saya tidak mau melewatkan sisa hidup saya bersama dia. Sedetik pun. Nona, apakah Lin yang benar-benar sebaik itu? Saya dengar, dia sudah pernah bercerai sekali di Jiangcheng. Aduh, jangan banyak bicara lagi. Apa yang Nona putuskan? Pasti benar. Itu semua sudah menjadi masa lalu. Saya hanya peduli pada setiap hari bersamanya mulai sekarang. Saya tidak tahu bagaimana Lin yang bisa seberuntung ini bisa menikahi Nona yang sebodoh ini. Qingyao gawat. Ibu, ada apa? Lin Yang, dia mengalami kecelakaan. Apa? Lin Yang, dia tertimpa musibah. Apa? Ibu baru saja melihat beritanya. Baru ibu tahu, katanya tadi malam, Heijin Internasional menyerbu masuk secara besar-besaran, dan terjadi konflik dengan Istana Naga. Raja Naga terluka parah. Sekarang, dia dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Kenapa bisa begini? Lin yang bilang dia akan datang menjemputku hari ini. Ibu juga baru tahu, Lin yang kembali mendadak tadi malam. Qingyao, ibu sudah pernah bilang padamu sebelumnya, tanggung jawab Lin yang terlalu besar, beban di pundaknya terlalu berat. Jika kamu menikah dengannya, meskipun terlihat menyenangkan di luar, benarnya mungkin kamu tidak akan bahagia. Tidak seperti itu. Dia bilang dia pasti akan datang hari ini, dan dia pasti akan datang, Bu. Nona, Lin yang pergi begitu saja 5 tahun yang lalu, kali ini mungkin dia tidak akan kembali lagi. Jika dia tidak datang menjemputku, maka aku yang akan mencarinya. Bu, dia di rumah sakit mana? Aku akan menemuinya sekarang juga. Anakku yang malang, dia berada ribuan kilometer jauhnya di perbatasan, dan dia sedang dalam masa penyelamatan sekarang. Bagaimana kamu bisa mencarinya? Dengarkan ibu, kamu pulang dulu, kita bicarakan lagi setelah ada kabar. Tidak. Lin yang terluka, aku harus segera menemuinya. Bu, izinkan aku pergi. Nona. Bu, dengarkan ibu. Dengarkan ibu. Qingyao. Gadis bodoh, kamu mau pergi kemana? Qingyao, saya datang menjemputmu. Kenapa baru datang? Saya takut sekali. Ada apa? Ibu bilang kamu pergi ke Beijing semalam. Bagaimana? Kamu tidak terluka kan? Betul. Bukankah di berita dikatakan kamu terluka parah? Semalam saya memang kembali ke Beijing dan memang bertemu musuh. Lalu, bagaimana? Setelah itu saya menghabiskan waktu 5 menit untuk membereskan orang-orang Heijin, kemudian menghabiskan setengah jam lagi untuk menyerahkan segala urusan besar dan kecil di Istana Naga kepada Ziki untuk selamanya. Menyerahkan?
Kamu bukan Raja Naga lagi? Mulai sekarang, saya tidak akan menjadi Raja Naga lagi, dan juga bukan menantu keluarga Su. Saya akan menjadi pria yang baik, suami yang baik, dan dalam waktu dekat, juga akan menjadi ayah yang baik. Benarkah? Wah, itu bagus sekali. Sebelumnya saya selalu khawatir, identitas dan statusmu terlalu tinggi, sehingga Cinyao tidak pantas untukmu. Sekarang tidak lagi. Sekarang saya hanya orang biasa, tapi saya tetap akan menepati janji saya, membuat King Yao menjadi ratu paling bersinar di seluruh Beijing. Jadi, Yang Mulia Ratu, maukah kamu memberiku pelukan? Tentu saja.